to myself, what I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Ya, malam. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, Ya, malam. are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Malam semuanya. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Ya, malam Pak Edi, malam semuanya. Ya, Sugeng Dalu. Ini untuk FMC nanti tanggal 25, 26 ini tanggal berapa ya? 21 ya? Iya. Ini tanggal 21. Ini tanggal 21. 5 sampai 6 hari, 5 sampai 6 hari ke depan. Jadi itu perlu diwaspadai, waktunya sangat mepet, tapi belum tentu maknanya dari FOMC ini akan drop juga belum tentu, ya dipantau aja. Memang kondisi marketnya potensinya kemana, potensinya ya banyak turunnya. Tapi apakah market saat ini itu langsung tertarik turun atau enggak, ya kemungkinan kalau saya melihat di Jumat ini masih ada tarian ke atas sedikit satu kali, kemungkinan dia bermain di area 30.000. Makasih Bro Elit. Ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah hari ini kan hari Jumat, Mas Yan. Itu finalnya. Jadi nanti malam kalau ada tarian-tarian ke atas sedikit, teman-teman tidak usah takut. Yang biasa yang sudah beli ETF down seperti BTC down, ETH down, malah ketika dia narik nanti malam narik sedikit, itu malah teman-teman harusnya bisa dipergunakan untuk nyicil kembali. Tuh, apakah akan ada narik Om? Kemungkinan tetap akan ada kondisi-kondisi market yang memicu seolah-olah terjadinya pemantulan, tapi mungkin tidak akan jauh. Di time frame 4 jam kurang lebih sama time frame 1 jamnya yang berpotensi sebenarnya kalau sampai 4 jam enggak. Kalau saya melihat malah di area ini paling di 29.961. Jadi area sekitar 30.000 ini nanti mungkin nanti malam masih akan disentuh satu kali lagi mungkin. Ring yang akan dimainkan mereka adalah 30.000 dan ring kemungkinan akan bertambah menurun ke bawah, bisa jadi ringnya adalah 28.500. Ini ada di 29.000. Jadi ring yang dimainkan adalah 28.500 sampai 30.000. Nah, yang perlu diamati apa dari ring ini? Teman-teman, kalau diamati oleh teman-teman, sebetulnya kita ini melihat BTC ini seperti naik turun, sebenarnya maknanya akhirnya akan ketahuan bahwa makna sesungguhnya adalah seperti yang kita bahas berulang-ulang setiap hari. Sebetulnya berulang-ulang kita udah dengerin ini sudah berulang-ulang. BTC tidak bisa nembus di area 31.500 dengan close candle, tapi altcoin itu yang di bawah dia akan dibawa naik untuk
ke atas MA99 atau di MA99 dan tumbang kembali. Dan itu terjadi semua. Kalau teman-teman perhatikan, terjadi tidak terjadi. Jadi apakah maknanya saat ini menjadi jelas? Jadi tidak ada yang namanya kondisi altcoin session itu terbentuk di jadwal yang sangat mepet sebelum halving ini. Kesempatannya hampir sangat kecil sekali kalaupun terjadi. Gitu. Pak Edi Manala itu ada orangnya di atas. Gitu ya. Jadi altcoin session ini apakah bisa terbentuk? Tidak, lebih cenderung random aja naik. Makasih Bro Ar. Random aja, yang di bawah. Yang belum naik itu seperti apa? Seperti FTM, Phantom, BNB itu belum naik. Tunggu aja, nanti dia akan ke sana. Potensinya akan ke sana. Karena potensi dari BTC ini dari kemarin itu kan posisi ringnya itu adalah 29.500 sampai 31.700. Dia set B di situ kan. Nah, nanti ke depan akan kemana Om? Menurut saya akan menurun. Reaksinya nanti akan terbentuk di 28.500 sampai 30.000. Itu ringnya akan di. Apakah ring itu juga akan membawa altcoin naik turun? Iya, yang belum naik ya tetap akan naik. Menurut saya yang belum naik tetap akan naik. Seperti BNB gini. Apa anjuk ini tidak naik sendiri? Tidak mungkin. Menurut saya sangat tidak mungkin. Ini juga BNB ini kan juga punya holder. Itemnya nggak bisa ke setengah ADA ya. Hanya 1/4. Enggak bisa. Karena 1 tahun sebelum halving juga maknanya kalau dilihat dari BTC dulu ya enggak bisa kan. Sebatas cara itu. Oh bisa ya. Maksudnya sini ya, di sini. Sudah enggak bisa. Ini sudah lama ini jalan tropis. Saya sudah bicara ini dari tanggal 28 saya sudah lepas market. Kamu yang jarang kelihatan kayak. Ya kan? Kita sudah bicara dari tanggal 28 Juni. Thank you Bro Wahyu. Jadi yang belum naik yang seperti apa? Yang belum naik ya nanti ya. Ini tak jelasin yang ini dulu. Nanti yang koin-koin itu tidak usah ngetik dulu. Nanti kalau pas sudah selesai semua, percuma juga. Kadang kan saya tidak bisa lihat dan kadang lupa. Jadi ya Bro Edi Sunawan nanti. Ya, seperti BNB ini prospek enggak? Prospek. Tujuannya kemana? Tujuannya ke sini. Ini kalau teman-teman lihat dari beberapa hari yang lalu kita sudah bahas terus dari tanggal 28 kita sudah bahas terus bahwa makna dari altcoin itu bukan altcoin session tapi lebih cenderung adalah dia naik di MA99 dan minimal kadang ya double bottom, mau areanya di atas ini atau di sini. Targetnya di mana Om untuk BNB? Kurang lebih kalau seandainya terjelek itu adalah 285. 285 di sini ada juga. Di sini juga ada spot. Tapi kalau yang spot ini menurut saya enggak, dia akan ke atas. Kemungkinan 285 atau 300 untuk BNB ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dia menaikkan ini biar tidak terjadi yang namanya koreksi yang terlalu dalam. Jadi tergerus nilainya. Karena begitu nanti Agustus itu memang kondisi marketnya untuk BTC kan tumbangnya dari Agustus. Antara tanggal 8 sampai tanggal pertengahan gitu. Itu mulai tumbang kenceng ya. Awal-awal Agustus ya mungkin bisa jadi lebih cepat, awal Agustus bisa. Jadi ketika nanti tumbang, ini dia itu tidak terlalu berat menanggung koreksinya. Jadi hampir rataan kalau teman-teman perhatikan, hampir rataan semua koin itu sudah dinaikkan di MA99. Oh iya, rada dimundurin. Oh iya. Ya.
Ini ya. Gini, oke. Ya, oke ya. Ya, sip. Oh ya. Jadi hampir rataan untuk market saat ini tujuannya di mana? Atas MA 99. Contoh seperti ada. Ini kelihatannya kan kemarin sudah di bawah. Kita sudah sampai juga, ada sampai di MA 99. Ya kan? Ya, sama-sama. Ini yang belum itu dibeli, harusnya beli. Ya. Seperti BNB, FTM, terus apa lagi ya? Yang di bawah itu. Sandbox ya, Sandbox sudah naik belum? Sandbox. Polkadot. Oh, belum ya Polkadot. Oh, ini malah BTC. Oh, iya, lemot ini beda. Sinyal. Ya, teman-teman. Ganti ini. Nah. Coba dengan yang ini kira-kira bisa itu ya, seperti ada ini ya. Ini sebenarnya kita kan kemarin udah oret-oretan. Ini ada, ini sudah sampai target. Ini kalau teman-teman perhatikan kemarin di sini harusnya udah dapat uang nih, ya kan? Dari bawah toye teman-teman sudah dapat uang, tumbang toh. Harganya di atas MA 99. Sebenarnya sudah oke sekali menurut saya, sudah secara scalping harusnya momentumnya sudah dapat. JLMR ya tadi Bro Edi ya. Oke. Jadi untuk ada sudah koreksi gitu ya, ya udah selesai, ganti yang lain. Yang lain apa seperti itu, apa BNB boleh gitu ya. Terus apalagi Matic sudah selesai kan, 0,9 sudah sampai ya Matic ya. Jadi kalau yang sudah sampai ya udah dilepas gitu, jangan buat cekeli terus. Karena ini sebelum FOMC ini ya harap-harap cemas, tumbangnya sekenceng. Ya dipantau aja lah. Ya sabar ini. Ini apa? Itu nge-lag. Mungkin kebanyakan ini ya. Aku ya. Coba tappingnya hilangin dulu. Aku para om. Masa? Aku nggak tahu kenapa nge-lag gini. Padahal ini ya, teman-teman. Ini sudah WiFi 2 loh, kasih tahu. Ini WiFi ku tuh udah 2 ini. Dan kabel yang tak pakai ini, dan ini tidak kecil-kecil. Malah BTC yang kebuka itu. Tuh BTC naik kan. Makanya ini baru aja kita bahas nih, ya kan. Nanti kalau naik-naik ya itu toh. Ini baru kita bahas ini. Targetnya ke berapa? Ya ini ke time frame 1 jamnya. Mbok lihat itu ya. Nanti di MA 99 kurang lebih di 30.000. Nah 30.000 karena ini menurut saya ini Jumat itu jadi ini momentum di mana yang belum naik seperti BNB barang itu nanti akan dinaikin. Ya, BNB, FTM itu ya. Tujuannya apa BTC-nya naik? BTC itu naik turun itu cuman merandem untuk koin-koin itu naik gantian. Sampai mana?
tujuannya sampai MA99. Kenapa BNB itu harus naik seharusnya? Karena posisinya kan kemarin sudah kasih murah 220. Sekarang harus dijual. Ya kan? Jual targetnya berapa? Areanya kurang lebih di 285 sampai 300 untuk BNB. Nah, apa ini? Waduh. Iya, BNB, FTM ya. Algo belum kebaca saya. Coba lihat dulu aja. Aduh. Iya toh ya. Sik. Jelek ya. BNB. Bentar ya teman-teman, ini like. Kita ana virusnya ya. Ndai kemarin nggak bisa itu di ombu kan dia teknisi. Kalau ada ya mesti sudah di itu. Ini barusan di reset ulang. Ya memang cupu aja memori. Memang memorinya cupu. Memori komputernya mungkin yang kurang. Nyambung iki GLMR iki ra iso dibuka-buka iki, Bro. Piye iki, Bro? Oh, ra iso lho iki. Nah, entuk iki, Bro. Sabar ya teman-teman. Ini buat Bro Edi Ferguso ini. Ini GLMR napa Bro Edi? Ini GLMR ora jelas Bro. Lieng. Saya tuh kurang suka dengan candle seperti ini. Karena napa nanggung? Kamu mau naik apa mau turun nanggung? Karena ini nanggung gini ini ndak usah beli Bro Edi. Mbok apake? Aja mbok shot, mbok shot engko dia posisi OTW ke sini, kan repot. Ya. Candle nanggung jangan dibeli menurut aku. Jangan memaksain candle nanggung gini, mesti kowe meh futur. Menurut aku ini tanggung, antara mau ke atas atau ke bawah nanggung. Jadi lebih baik kalau umpamanya dia mau apa bentuk double topnya, double bottomnya, ya biarkan dia selesai dulu.
Tapi kalau dia kondisi di atas ini malah lebih gampang. Kalau dia mau naik ke atas ya naiknya ke sini tujuannya. Karena posisinya ini kan dia posisinya turun sekali. Jadi banyak potensi penurunannya jauh lebih besar daripada penaikannya, bro. Jadi kalaupun dia bisa naik, areanya tetap di area ini dan tumbang lebih dalam. Nah, tergantung tumbangnya lebih dalam dari ini bisa double bottom atau lebih short. Nah, pertanyaannya kan di situ. Nah, candle nanggung gini ya jangan masuk, apalagi open posisi, babak belur. Ya kalau naik ke atas, kalau naik turunnya langsung short ini melengkung luweh dalam lagi kan luweh repot. Jadi ya Bro Edi. Nggak, kurang oke untuk momentum. Wah, sesuai prediksi ya. Itu ya. Terus tadi ada yang algo ya, algo. Oke. Kurang cocok kalau buat itu, Bro. Enak momentum itu ya sebenarnya kamu kalau mau momentum sebenarnya itu loh LTC itu loh, di long gitu. Kenapa LTC di long? Karena kan halving itu kan isunya halving itu tanggal 2 Agustus. Ya tetap ketahan. Orang tetap FOMO, tidak bisa dipungkiri. Lah FOMO-nya sampai berapa? Kemungkinan target paling ringan-ringanan ya 115. Di situ target paling ringan untuk LTC. Mumpung dia di MA 99 di atasnya, beli sedikit aja. Yang penting jarakmu jauh liquidnya. LTC ya, gitu. Gitu ya. Karena apa? Tanggal 2 Agustus itu LTC unhalving. Padahal ya pengaruhnya terlalu signifikan tidak ada pengaruh signifikan apa regone muda buat apa buat para miner ya makanya diambusin wah ini mau halving mau itu ya seperti itu gitu loh mereka seperti buat acara sendiri halvingan ya, ada toh pasar tapi kan ada juga pasar-pasaran nah kuwi kaya ngono ceritane ya mbok jelasane ngondi ora roh. ya kurang luwih gitu. Cuman ke FOMO ndak tetap ke FOMO. Jadi antara turun dan naik LTC ya akeh naike karena ketahan itu. Nangkap ya, aja mbok short. Bawa blur gitu. Ya, pacaran lho kuwi kayak komiko itu. Tuh. Pacaran. Ya entuk to. Bener enggak, Bro Elit? Ya kayak algo ini bagus enggak? Bagus. Iki siapa yang mau ngomong algo iki? Sini sudah toyib, sini sudah ini ora toyib endi? Ngene malah ning tengah. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ini sudah mapan ya. Oke sekali oke. Om ini bisa turun lagi ke bawah enggak? Kecil kemungkinan. Potensinya kemana Om? Kemungkinan potensinya akan di sini nanti. Ini mbok tarik di sini, nanti kekunci. Ini mbok tarik di sini, nanti kekunci. Caranya adalah resist dan support terdekat. Itu kunci aja semua. Kalau bisa mbok garis-garisi sendiri gitu loh. Gini teman-teman, areanya ke berapa Om? 0,14 sama 0,16. Kalau FOMO bisa sampai 0,17. Deh ya. Tuh yang tadi tanya algo ya. Oh, Bro Arto, algo. Ya, wes kuwi. Targetnya itu Bro Al. Ya. Kuwi sing durung mudeng lah ini candle Bang Toyib. Oh ya, oke. Yuk. Candle Bang Toyib itu adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Biasanya kalau saya lebih suka yang langsung posisi panjang itu langsung saya susuli. Kadang enggak posisinya enggak loncat banget. Itu kalau saya secara pribadi saya lebih seneng. Biasanya saya beli. Tapi kalau yang mau aman ya tunggu sehari dulu setelahnya. Kadang kan di sini orang pada takut karena nempelnya mungkin tidak terlalu jauh jaraknya. Lah, cari yang benangnya lebar-lebar dan baloknya meloncat.
Lah, Om, tapi kalau itu nanti turun lagi sedikit seperti di sini. Lah, ini kan seperti ini di sini toh. Tidak akan jauh sebenarnya. Ringnya tidak akan jauh. Ini juga sebenarnya 1 2 3 candle toyib muncul. Dia ndosor sedikit Om, tidak apa-apa. Apalagi ini sudah, ini yang paling berpotensi apa untuk dia naik. Ini teman-teman, ini tidak bisa mbok pungkiri. Market itu akan sangat kuat untuk naik kalau teman-teman sudah melihat yang namanya engulfing. Ini loh, balok hijau ini nama sebelahnya merah, kecil, dimakan balok hijau itu sebesar ini 4 kali lipat, ini namanya candle engulfing. Itu biasanya yang mengonfirmasi akan terjadinya posisi double bottom dan posisi kenaikan yang akan sangat beberapa hari maksudnya menggulung gitu, berhari-hari. Nanti lihat ya, apakah algo itu seperti itu. Nanti pantau aja, targetnya antara ini dan ini gitu. Gitu ya. MKR, oke, MKR ini waduh, ini barang, kamu MKR ini jangan main-main ya untuk yang futur ya, karena ini apa ya, mereka itu ini belakangan ini mirip seperti SRP, mengincar para futur yang beradrenalin tinggi untuk nge-short ya. Jadi hati-hati aja. Ini bukan barang yang sangat mudah buat taklukan. Ya, ini sebenarnya repeatnya itu kecil. Kalau kamu mau tahu ini ya, repeatnya dia itu kecil. Jadi saat repeatnya kecil itulah permasalahannya. Putarannya kecil, orang sedikit aja bisa dipukul dananya, 1-2 orang pemainnya itu bisa pukul bersih semua. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk MKR? MKR ini benar-benar di FOMO habis nih. Tapi mungkin lah ya. Tidak akan lama lagi, ini hari ini sudah tumbang, harusnya tumbang. Harusnya hari ini yang terjadi nanti besok, kalau teman-teman lihat dulu tarian lagi ke atas ini sedikit ya. Ini kan biasanya kan hijau dulu gini. Nanti setelahnya sesi malamnya nanti akan tumbang seperti ini. Ya malam ini kemana? Ya sak mini-mini tok iki. Bahkan bisa lebih tinggi lagi bisa. Nanti malam ini paling ya digantung segitu tok. Kalaupun turun ya ndak, ya kalaupun turun ya berarti kan ini nanti polanya di sini di bawah. Kalaupun turun mungkin ya di atas 1082. Ini di atas ini. Kalaupun turun malam ini. Kalau malam ini loh. Gitu ya. Masih sana ya Om. Ya sana itu naik turun itu cuman gulung kamu aja. Terutama yang futur ya. Jadi tunggu ini berapa? Ya kalau kamu kebejan gitu ya. Tunggu aja di 1200 shotnya ya. 1200 aja, jauh aja nggak apa-apa. Ya. Nah kalau di sini Om, ya kecil dulu aja, tes ombak. Ya, shot tapi tes ombak. Kecil ringan, tunggu nanti sampai 1200 tambah. Itu ya. Tapi besok paginya ada perlawanan dulu. Ada perlawanan dulu baru dia tumbang. Ya. Kurang lebih polanya seperti itu. Targetnya kemana Om? Biasanya kalau seperti ini dia nanti akan dipertahankan di sini atau tidak, nanti menunggu. MA7 ilmunya tetap sama. Apakah MA7 nanti mempertahankan? Dia mantul kalau yang sudah ketiga ini biasanya cuma double top dan tumbang. Tapi kemungkinan besarnya tidak yang terjadi ini. Kalau saya melihat kemungkinan besarnya lebih cenderung dia nanti akan disusuri di sini.
Nanti teman-teman tariknya garisnya di sini. Antara ini loh, ini ini ya. Ini ada support-support loh. Tarik aja. Kemungkinan nanti dia akan ada perlawanan lagi di sini. Areanya. Baru tumbang. Kurang lebih market seperti itu. Jadi belum tentu dia langsung sor mau drocok gitu. Naik turun gitu. Ya. Kalau yang sudah di atas, yang nyicil-nyicil untuk short di atas ya pertahankan aja pelan-pelan. Gitu ya. Jadi tidak usah terburu-buru. Yang penting jaga liquidmu kalau bisa untuk MKR 1.800. Segitu Om, ya. Karena ini duit gede. Timburine gede. Ya. Orang untuk bisa ngepam dengan harga 1.000 dari 500 ke 1.000 ini duit gede ya. Ya. Ini pause ora saya. Kalau SRP ringan. Ini kalau SRP dapatnya berapa biji? Ya dong? 1.000 aja SRP untuk 2.000 koin. Nah ini kalau dia bisa goyang 500 bisa sampai, ini 500 loh. Sampai bisa menaikkan segini, ini bukan ecek-ecek. Iki wis kelasnya kayak Edi Sunawan, Ferguson. Cuman dia ndak pakai minyak. Kalau Ferguson pakai minyak. Ya bro ya. Aduh. Itu ya untuk MKR. Untuk Sol, oke Sol. Sol ini sama, ini kemarin kita sudah bahas Sol. Kalau teman-teman perhatikan, paus di atas paus, mungkin paus biru. Aduh. Ya. Lanjut Om, ya oke. Ya, aku sudah, ini Sol ya. Ini Sol ternyata tidak kuat ya. Nah ini sama kan tadi. Kalau dia tidak kuat, berarti kemana? Ke MA 25. Targetnya mana? Tarii di sini teman-teman. Sebenarnya market itu mudah. Buat pelajari itu sebenarnya mudah. Ini loh, garisi ini komputermu garisi semua. Nanti teman-teman akan nemu sendiri. Momentumnya akan ketemu sendiri. Ini ya, nah berarti kan sudah ketembus yang di atas. Berarti kan turun berarti dia akan ke resist berikutnya. Resist berikutnya berapa? Oh 23.900, 23.94. Kalau dia jebol resist bawahnya lagi. Oh berarti 23.220. Resist bawahnya lagi 22.220.000. Nanti tunggu sampai momentumnya apakah MA25 ini yang mempertahankan atau di bawah. Ini biasanya kan di bawah MA25 nantinya. Apakah nanti MA25-nya seperti ini atau MA25-nya itu nanti gini. Nah ini kan perlu buat takon kita ini. Ya kan? Berarti ini sudah belok nantinya di sini. Seperti ini. Kalau saya melihat polanya kemungkinan besar akan langsung tumbang. Tapi kalau dia bisa mempertahankan berarti nanti akan di area 23.000. 23.000 bisa mantul, double top bisa. Tapi kesempatannya kecil sekali. Karena Agustus itu akan tumbang rata. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, apakah Sol ini itu apa terjadi yang namanya pola altcoin session? Tidak. Dia naik memang strong, tapi satu kali momentum aja. Kalaupun dia bisa double bottom ya paling gini. Polanya tetap tumbang. Jadi altcoin session tidak terbentuk. Maksud saya gitu ya. Walaupun Sol strong seperti ini. Oke.
Gitu ya teman-teman, tarik garis ini 24, 23, 22, 40. Kalau dia bisa ditahan, kalau tidak bisa ditahan, berarti MA 99 20. Nih. Di sini nih. Ini tulisan MA 99 kan, nah itu 20 35. Kalau enggak itu lagi jebol kemana? Nanti kalau jebol tarik garisnya di sini. Nanti dia akan kekunci. Biasanya disinilah terjadi yang namanya toyib di awal, tek gitu ya. Cara garisinya sini. Kalau terjadinya para bisa di sini paling nge-weak ya, antara ini dan support di sini. Area 3 ini nanti akan terjadi pembalian market. Ini lihat, begitu dia tumbang di sini, teman-teman, apakah posisi di sini kita tidak bisa dapat uang? Salah. Bearish itu tetap menghasilkan uang. Dan sekalipun kalau kamu punya ilmu, kamu akan bisa melihat dengan detail kapan momentum kamu beli. Disinilah saya dapat uang. Ketika momentum ini saya garis ini di support 15.600, 15.6 atau di 14.000, 14 dolar. Nah, di sini nanti ketika week terjadi di sini, teman-teman masuk beli. Karena momentum itu adalah momentum yang sangat berguna. Ini adalah napasnya di sini nanti narik antara MA25 atau MA99. Seperti apa polanya? Ini. Mana ya pola yang lebih gampang? Nih ya. Jadi setiap penurunan itu ada tarian. Kalau teman-teman garis ini tak tarik garis ini. Oh, dia di atasnya sedikit. Dia narik ini, ya kan? Begitu dia narik ini pergunakan momentum ini. Masih ada tarian. Setiap delosor kencang pun selalu ada tarian untuk bernapas. Kalau teman-teman bisa mempergunakan napasnya ini, kalau yang punyanya Sol ini rada random ini, ya rada itu. Tapi kalau punyanya BTC lebih mudah untuk di itu. Paling mudah sebenarnya BTC. Market paling mudah untuk teman-teman pelajari itu marketnya BTC. Jadi karena kondisi bentukannya candle itu lebih sempurna. Gitu ya untuk Sol ya. Tadi yang tanya Sol. Boleh di short apa enggak? Ya seharusnya sudah waktunya dari kemarin. Untuk Sol. Untuk ETH kemana ini ETH? Cardano koreksi dan sudah tumbang kan karena sudah selesai MA99-nya. Om, kalau ETF down kalau sudah toyib dijual. Kalau saya take profit margin nanti tak jelasin bro kak. Nanti ada dua momentum, boleh dijual langsung dan nanti tergantung kamu mau scalping atau mau jangka panjang. Kalau itu menggabungkan scalping dan jangka panjang nanti ada ilmunya. Nanti saya jelasin. Aku kok mau dong ngombe. Maaf. Jadi contoh ini ya bro Oka. Jadi umpamanya kondisi market seperti ETH. ETH ini kan sudah jelas, kemarin sudah dijelasin terus ya, bahwa dia sudah selesai. Penaikan itu sudah selesai. Ini adalah ATH, ini adalah setengah dari ATH-nya kan kita pikir di sini, ternyata tidak di sini nih. Baru spotnya. Ini sudah selesai. Kenaikan sudah selesai. Tinggal apa? Ini makanya di sini kan tidak bisa naik apa-apa.
yang perlu teman-teman perhatikan contoh untuk ETH. Di mana sih nanti posisi toyibnya? Kemungkinan dia akan di area ini, antara sini dan area sini. Dua ini ya bro kak. Atau di atasnya sedikit bisa juga terjadi di atasnya sedikit juga ya. Kan pola yang akan terjadi kan seperti ini ya. Lah, ini nanti di sinilah kalau seandainya dia itu tumbangnya lebih panjang di sini, itu biasanya nariknya juga lebih panjang. Tergantung kalau sepanjang ini kadang bisa tidak, bisa MA99 ya kemungkinannya. Benar. Kalau pola ini biasanya gini. Kalau polanya dia nempel di areanya, nanti teman-teman lihat toyibnya itu di 1700, potensi untuk dia narik kembali di area ini, di area 1829 ke depannya. Jadi nanti toyib, tergantung toyibnya ini bro. Nanti toyibnya di mana? Apakah dia di area 1699 sudah terjadi toyib di sini, atau dia terjadinya di sini. Kalau terjadinya di sini bisa jadi dia akan berpotensi di MA25. Jadi MA25-nya kan kurang lebih seperti ini. Antara dia nanti mau, kalau dia dalam di sini, nih ya, nariknya bisa jadi cuman di sini dan tumbang. Ya kurang lebih gitu. Cuman kalau nariknya lebih dalam, otomatis ngesornya di sini juga lebih dalam. Dipantau aja lah, antara apakah nanti toyibnya di 1700 atau di 1630-an lah. Kasih ring lebih jauh ya, jangan tepat gitu. Gitu. Nah, kalau saya secara pribadi, apa yang saya lakukan untuk ETH DON? Ini kan ETH DON sudah beli, ya kan, dari kemarin sudah beli kita. Di sini sudah beli ini. Ya, terus yang saya akan lakukan adalah saya akan take profit margin di sini. Ini tak ganti warna putih aja. Saya akan take profit margin di sini atau di sini. Kalau terjadinya toyib. Terus saya akan beli ETH up. Loh, kok gitu om? Jadi marginku itu beliin ETH up untuk memompa di sini atau di sini. Setelah sampai di titik antara MA99, kalau di bawah ini berarti targetnya MA99. Tapi kalau lebih dalam dia targetnya MA25. Di MA25 atasnya sedikit ini, ETH up saya jual, tak beliin ETH down lagi untuk mompa ke bawah. Ini cara saya di dalam waktu ke waktu. Ketika bearish memegang kontrol, itulah cara yang saya lakukan untuk mendapat uang. Mempergunakan ETF up dan down. Ini kombinasi sempurna menurut saya. Tapi zaman dulu saya tidak bisa beli ETF, belum mudeng ETF ini, makanya saat ini saya praktekin. Kalau yang dulu saya nunggunya lama sekali gitu. Nunggu apa? Nunggu sampai toyib di sini loh. Kadang tidak beli, diem aja gitu ya. Tidak tahu futur ya, tidak tahu. Gitu. Nanti kalau sudah di sini baru saya beli. Makanya saya bisa menjelaskan secara detail, bukan karena gambar yang saya cari-cari mau ngapain aku golek gambar. Kurang gawean gue. Gitu ya. Gitu ya, Bro Kak ya, kurang lebih. Yuk, apalagi yang ditanya? Das, oke, das. Das itu berlari ya artinya.
minimal buat scalping modal itu berapa dolar? Nah, itu tergantung kamu. $20 boleh. Gini, jangan merasa bahwa uang kecil itu cupu. Uang kecil dengan ilmu kamu akan menjadi hebat. Uang besar dengan ilmu kamu akan sangat hebat. Kalau kamu tanya sama saya, modalmu berapa? Ayo. Kalau untuk saat ini modal saya itu tidak lebih dari $200. Ayo. Tapi ya lumayan lah. Kalau buat nyicil-nyicil sesuatu yang saya sedang harus bayar setiap bulan ya angkanya lumayan ya masuk lah. Itu Koming itu tahu. Saya tak screenshotin Koming itu. Ya. Dari mana? Ya, dari hasil ini. Margin saya kumpulin, margin lagi saya kumpulin. Jadi ilmu itu penting. Tidak usah harus uangmu banyak, tidak perlu. Kadang sederhana asal kamu mempelajari dengan baik, rutin malah bisa dapat uang, ya kan? Dapat aset, ya betul. Tuh bang elit itu tahu, ya itulah momen ada lah. Jadi modal itu relatif, kamu mampunya $20 ya $20, kamu mampunya $30. Buatlah itu menjadi berharga dulu. Kalau kamu bisa menghargai dengan apa yang kamu punyai dan menambahkan satu bumbu yaitu ilmu, kamu akan sangat hebat. Jadi tidak perlu uang besar. Bener. Dari sini oke ya. Harusnya oke, cuman ini perlu mapan aja. Saya takut ekornya atau malah turun gini ya. Gini ini untuk das saya takkan coba gini mau das. Ini kesempatannya ada yang perlu juga. Saya takutnya di sini masih ada 1 kali lagi. Ini yang saya takutin ya. Tidak tahu apakah itu betul apa tidak. Untuk double bottomnya. Ya kalau besar lebih mantap lagi. BTC kemana Om? Bisa diulang nggak? BTC kalau malam ini mungkin ke 30. Kenapa ke 30? Targetnya itu belum kelar. Jadi kalau malam ini teman-teman masih ada pergolakan BTC, dia akan mau dorong ke atas itu naik turun itu tujuannya untuk sampai target produk-produk yang belum naik. Contohnya seperti apa? Seperti FTM, seperti BNB. Nah itu yang belum naik semua. Nanti biarkan mereka itu biasanya dikasih panggung untuk sampai MA99 rata dulu. Seperti ADA sudah, SOLAT sudah, MKR sudah, KOM sudah, ya kan? Jadi kan yang sisa-sisa ini, makanya hari ini kan hari Jumatnya. Besok sudah weekend. Besok itu sudah merah merona. Menurut saya besok sudah dihantam kanan. Besok itu sudah dihantam kanan. Jadi kesempatan kalau bisa naik itu paling tidak berapa banyak. Itu paling produk-produk tertentu itu untuk dipergunakan di malam ini sampai besok siangan, besok sore itu. Nanti malam itu ya teman-teman jangan melawan marketnya. Menurut aku untuk Sabtu itu sudah berat. Sudah berat secara candle itu harusnya sudah berat, harusnya tumbang. Area yang akan ditumbangkan teman-teman jangan berharap nanti 28.500 itu ditahan ya. Saya tidak yakin bahwa BTC itu ditahan di 28.500. Bisa jadi cuma ditahan sebentar aja 1-2 hari dan setelahnya tumbang. Area yang akan dituju ke depan mungkin akhir bulan ini bisa sampai di area sekitar, kalau saya tidak salah melihat itu sekitar areanya mungkin 26 sampai 25 nanti Toyib akan terbentuk. Baru nanti tak jelasin BTC ya. Untuk das hati-hati di sini, nanti saya takutnya ini adalah Toyib dan di sini adalah posisi Toyibnya di sini. Atau ini
malam ini lah. Tapi apakah sudah tidak jauh? Sebenarnya sudah tidak jauh. Bisa jadi umpamanya, Om ternyata kok malam ini malah jadi merah. Ini ya, malah jadi merah Om. Lah, kebenaran kalau saya, karena dia langsung selesai, berarti sini kan toyib. Gitu ya. Makasih Bang Calvin. Kebenaran. Jadi kalau mau nyicil di sini, ya dengan konsekuensi nanti kamu kalau umpamanya terjadi koreksi untuk das, nanti areanya di sini ya kamu DCA. Tujuannya kemana? Tujuannya di atas MA25, MA99. Jadi target yang akan ditempuh untuk das keberapa? Tetap dia akan lari ke 44. Ya. 44 yang terjelek keberapa Om? Bisa 41. Itu ya tujuannya. Setelah itu kemana Om? Kalau dia bisa masih menari-nari di atas ini ya udah, yang 70% buat take profit margin di sini 70% TP ya, dijual 70%. Begitu naik di atas ini langsung jual 70%. Lah Om, terus kalau tumbang, kalau dia melewati MA99 langsung jual 30%-nya. Tapi kalau dia naik ke atas sini, ya udah biarin aja. Biarin aja sampai selesai. Ini selesai. Kom. Oh ya, kom, oke. Ya, kom ya. Kom ya, oke. Itu ya, untuk das ya. Enggak apa-apa Om, rame. Enggak, nanti kalau enggak gitu nanti tekan mana-mana. Teriak-teriak loh, anakku tuh banyak soalnya. Anakku banyak, takutnya nanti. Oh itu ya, tak itu loh, masih itu loh. Nambah lama nambah kenceng tuh nanti. Anakku akeh soalnya, anakku 5 teman-teman. Cewek 3, cowok 2. Yang 1 ikut itu, ikut omnya kemarin. Apa lagi? Om BTC ya. Banyak banyak rezeki ya. Amin. Makasih. Untuk ya habis ini BTC lagi ya Bang Calvin ya. Oke. Jadi untuk kom saat ini ini sudah selesai nih bro. Karena ini udah toyib kok bro. Udah konfirmasi bro. Kom bisa di shot ya. Oke, shot. Kom shot. 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar, balok meloncat. Om, umpamanya perlawanan nih teman-teman ya, perlawanan. Seandainya dia perlawanan kemana? Kemungkinan akan terjadi perlawanannya di sini, bukan di atas ini lagi. Kalau ini sudah close candle-nya nanti ekor panjangnya turun ke bawah, berarti mbok tarik di sini teman-teman. Tarik area sini sama area ini ya. Jadi tarikin aja di situ. Nanti perlawanannya dia itu ada di MA25 bawahnya. Apakah dia bisa memberikan wick? Biasanya kan ada wick di sini ya, di bawah MA25. Itu untuk ngelawan ke atas bisa. Tapi kalau dia tidak kuat untuk ngelawan ke atas, itu biasanya langsung tumbang lagi. Naik itu. Jadi perlawannya sedikit dan tumbang lagi. Nah, kalau sudah tumbang lagi ya sudah bablas sampai bawah. Sampai bawah nanti targetnya ke berapa? Tarik lagi garisnya ke sini. Aduh.
tarik lagi garisnya ke bawah ini. Nanti teman-teman akan di sini itu nanti akan dikonfirmasi. Ini cara saya untuk menarik posisinya. Oh, dia tuh posisinya turun itu di mana gitu. Nanti kelihatan kalau biasain tarik seperti ini, teman-teman akan ngerti. Oh, kalau dia posisi turun ngedrop sampai di bawah ini, momentumnya kemungkinan bisa seperti ini. Jadi kan semua momentum itu bergelombang rata-rata. Jadi tidak langsung short langsung ya. Kenapa kadang-kadang ciri-ciri seperti ini kan kita pakai candle 1 hari. Jadi ada ya market itu seperti itu. Tidak ada penaikan yang terus-menerus, tidak ada juga penurunan yang terus-menerus. Jadi akan ada perlawanan. Nah, di tengah perlawanan ini yang teman-teman biasa futur, teman-teman harus TPM ini di sela-sela ini. Gitu. Kalau yang futur seperti itu. Itu ya. Untuk target sampai drop sini ya nanti toyibnya di sini polanya. Ini tidak mungkin naik ke atas ini. Berarti targetnya akan kemana? Ini nanti mantul balik lagi. Nanti membentuk apa? Kapten handle di bawah, mangkok itu ya. Seperti pola yang lain. Gitu ya, Bro. Sudah boleh. Di shot boleh shot. Kamu boleh shot. Pelan-pelan aja ya tapi ya. Malam ya Bro Sebastian. Gue bengi juga lilin. Kom ya. Terus ini tadi permintaan Bang Calvin ya, kita penuhin dulu permintaan Bang Calvin. Tidak Om, jangan BTC mulu. Oh gitu. Ya. Ini kan mau Teta. Ya. Betul Michael Mani. Iya, ini kan mau SPN ya. Dari tadi ya Teta itu ya. Kita slow dulu ya. Nah ini Teta sudah selesai nih takutnya, udah nyentuh. Soalnya gini, kalaupun dia terjadi kenaikan ya targetnya ke berapa ya sama seperti yang lain seperti Sol ya. Kamu target di sini aja nih. Antara 093 ya. 093 kalau ke FOMO ya bisa 0,93 atau ke ini 0,88 kalau dia mau naik lagi. Tapi kalau dia biasanya juga pola seperti ini, dia tuh nyentuh sedikit. Ini karena kan curam. Jadi ini polanya nanti akan kemana ke sini. Pola yang akan terjadi sama seperti ada ini. Kalau coraknya loh, lihat di coraknya itu nanti akan seperti ada. Jadi kapten handle polanya. Jadi kalau nanti dapat bonus bisa di sini ya wis bejo gitu ya. Ya masih bisa naik lagi antara dua itu ya. Ya itu rezeki lah. Kalau saya secara pribadi kalau sudah take gini sudah saya take profit 70%. Kalau yang dari bawah loh ya, ini kan toyibnya di sini. Gitu ya untuk Teta ya. Targetnya untuk di atas adalah kalau memang diberi kesempatan untuk naik ya 088 atau di 094. Tapi kemungkinannya kalau saya secara pribadi sudah take profit 70%, 30% sisa. Kalau terjadi dia penurunan besok ya sudah saya lepas semua gitu. Oh thank you ya. SLM ya, ini Bani dari Bang Kawin ya. Untuk BTC ini kecenderungannya lebih itu Bang Kawin, lebih apa ya? Sideways-nya bentukannya itu kalau kemarin areanya itu adalah 30 sampai 31.500 sampai 31.700, sekarang itu gridnya nanti akan berkurang.
mungkin kalau hari ini masih bisa nyentuh 30.000 aja masih bisa. Karena tujuannya adalah sideway itu untuk menarik koin-koin yang belum naik seperti semacam BNB, seperti semacam FTM, seperti produk yang seperti Algo, lah kayak gitu-gitulah. Produk-produk yang belum naik di MA99 itu akan dinaikkan, kemudian malam ini akan dinaikkan karena kesempatannya kan Jumat ini gitu ya. Jumat ini sudah tanggal 21, besok 22. Nah, besok 22 itu adalah 5 hari sebelum FOMC. Nah, FOMC ini meledak ya, bar Titanic, kapal pecah ya. Jadi sudah seperti yang kita bahas dari tanggal 27, ini adalah menjadi double topnya. Dan momentum yang akan terjadi, ringnya sebetulnya tidak dibawa kemana-mana teman-teman. Kita kemarin dibawa di area adalah 29.500 sampai 31.700 ring sideway-nya. Nah, ke depan kita akan dibawa di ring ini 28.500 dan 30.000. Kalau 28.500 tidak bisa dipertahankan, dia akan di ring 26.000 sampai 25.000 dan itu akan menjadi toyibnya di depan. Target ini tidak jauh, tidak lama lah. Untuk sampai 25 sampai 26 sama 25 itu antara Juli atau Agustus ini. Itu sudah sampai. Nanti kalau sudah 25-26, saya ingetin tipe ETF down itu boleh dijual ya. Boleh dijual berapa? 50% tidak apa-apa ya. 50% tidak apa-apa. Biasanya tujuannya adalah dia posisinya kan kurang lebih seperti ini. Ini saya gambarkan ya. Kamu enggak gambar warna ini. Ini saya ngalami semua, makanya saya gambar ini. Gitu ya, teman-teman. Saya tuh ngalami semua, makanya ini benar-benar saya perhatikan dalam waktu ke waktu dalam 3,5 tahun ini. Saya mendedikasikan ini untuk ilmu. Ya, jangan dikira ini semuanya tidak ada pengorbanannya, teman-teman. Saya itu belajar ini butuh waktu itu sehari 8 jam selama 1 tahun pertama. Dan saya tidak tahu kenapa saya suka sekali dengan melihat candle itu, suka sekali. Nanti tariannya ada di sini. Apakah nanti tariannya posisinya benang ini belum tentu di sini ini ya, mungkin lebih landai seperti ini lah. Yang merahnya ini. Nanti areanya antara di atas MA25 ini atau di MA99. Dua ini yang teman-teman perlu perhatikan. Nanti begitu ini tipe downmu ini di sini, ini bisa dijual. Saya akan belikan tipe up. Nanti setelah di sini atau di sini, nanti ini yang dijual itu take profit marginnya aja ya. Jadi modalnya yang di atas biarin aja. Karena ini nanti finalnya nanti di Desember. Jadi ETF down itu kamu kunci modalnya di atas, ini kamu makan habis semua market dari posisi Juni sampai Desember. Kamu akan makan habis. Itu caranya, sebenarnya caranya sama dengan pada waktu kita di sini. Di sini TPM, di sini TPM, di sini beli. Di sini TPM, di sini TPM, di sini beli. Sama kan? Ini kebalikannya juga sama. Kalau ilmunya yang di atas ini toyibnya itu untuk take profit margin, kalau yang di bawah ini take profit margin untuk tipe down, juga pembelian untuk tipe up. Targetnya adalah MA925 atau enggak MA99. Ketika toyib itu mengkonfirmasi, ruang pantulnya adalah di MA25 atau MA99. Setelahnya dia tumbang kembali lebih dalam. Lu kok bisa gitu om? Ayo kita belajar dari riwayat. Dan ini pola ini sama terus.
Dan saya bisa menjelaskan ini dari tahun 2017 sampai 2023 dan semua candlenya itu adalah Toyib. Dikonfirmasi oleh candle Toyib. Kalau teman-teman lihat. Ini ya, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Di sini sebenarnya 1 benang, 2 benang, 3 benang. Nanti kalau teman-teman pengen margin itu biasanya cari yang modelnya ini gini ya. Tahu-tahu panjang tung gitu ya. Lah itu langsung kamu TPM. Kalau di bawah MA99 ya. Ini kamu TPM. Jadi posisi ETH BTC downmu ini kalau dia panjang tung gitu ya. Kamu take profit marginnya. Peng. Langsung belikan ke BTC up. Disinilah napasnya. Napasnya di MA25. Ini saya bisa cerita ini semua sampai bawah sampai 2017 sampai 2023. Itu saya bisa ceritain dengan cara ini. Sama semua pembelian ini. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Balok meloncat kan? Harga itulah membuat kamu OTW di MA99. Begitu dia naiknya MA25, dia turun lagi, naik lagi di MA99. Dan di sini Toyib juga. Nih. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ini caranya dapat uang ketika bearish. Itu yang saya lakukan. Gitu ya. Ya, selamat malam Bika. Oke, cukup ya. Market saat ini adalah sudah 1 jam ya. Atau ya terakhir ya atom ya. Aku soalnya wis kesel gitu. Tadi ada acara ya kan? Jadi kalau malam ini ada penarian market untuk ke atas 30.000. Makasih Om, ya makasih Bang Abi. Kalau naik ke 30.000 itu biasa. Tujuannya tetap sama. Produk-produk yang belum naik dia naikin dulu. Gitu. Ya Om, ya sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bro. Tutorial buat pemula, maksudnya ya ini sebenarnya tutorial pemula ini kan ilmunya dasar sekali yang semua dipertanyakan di sini semua. Ini saya kan sebetulnya menjawab itu dengan satu ilmu yang sama. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dasarnya itu sama semua. Nanti dengerin aja live-nya. Kalau kepengen itu ya untuk pemula itu bisa ke YouTube. YouTube saya itu ada di itu ya, di profil saya diklik aja itu ada YouTube Iwan Kepo. Semua live yang ada di sini itu di-download di YouTube itu. Sudah 164 kalau sudah 160 sudah 68 ya, 168 episode sudah. Tapi itu full semua, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam. Saya memang tidak mau edit karena memang menurut saya gini, biar itu natural. Biar itu menjadi, itu adalah tanya jawab, thank you Bro Anju. Jadi tanya jawab itu real gitu loh. Jadi saya pengen tidak membuat konten, memang tujuan saya tidak membuat konten. Tujuan saya adalah ayo kita belajar bersama melihat market dengan cara berpikir apa yang simpel, sederhana, praktis, mudah dimengerti gitu. Itu biar teman-teman yang pemula ini tidak bingung, tidak kacau gitu loh. Membaca market itu sebenarnya simpel. Jadi jangan kita buat rumit gitu loh maksudnya. Ya, makasih Om. Ya, sama-sama. Ya. Jadi market itu simpel, sebenarnya yang saya bahas itu sama semua. Kalau teman-teman sering melihat live gitu ya, harusnya nanti intisarinya akan dapat. Terutama untuk yang live itu ada beberapa yang sudah saya pisahin.
untuk yang di prelis itu contoh yang apa candle toyib, bagaimana melihat candle toyib. Terus ada juga yang satu video itu yang di prelis itu yang the best. Jadi tiga video itu teman-teman lihat aja di 3 video itu antara candle Bang Toyib dan ada satu lagi itu posisi Toyib itu dari tahun 2017 sampai 2023 kita itu pernah live dan membahas itu bagaimana koreksi terjadi ketika bullish memegang kontrol itu momentumnya seperti apa. Itu nanti teman-teman akan kaget bahwa itu semua terjadi sama di candle Toyib dan itu tidak bisa terpungkiri, tidak bisa terbantahkan karena itu real dan ternyata bisa dibaca. Market itu bisa dibaca, itu bisa dipakai buat saham, buat kripto maupun buat forex. Kalau aku keras saja om gimana? Oh kalau hal keras saat ini jangan. Kalau hal keras ya kamu saat ini lebih baik beli ETH Down sama BTC Down karena kan mau koreksi sampai Desember. Buat apa kamu nge-hold? Contoh nih, kamu nge-hold sesuatu BTC, sudah tahu BTC itu akan koreksi, buat apa bohol? Jadi jangan ini nih soalnya kita ini dari dulu dicekoi hal-hal yang menurut saya itu cukup tidak baik. Contoh ini, pernah tidak teman-teman itu melihat atau pernah terjadi dalam teman-teman? Ini teman-teman itu sudah taruh aja di sini, Mas. Terusan koreksi tuh. DCA aja. Di DCA nih wangi. Di sini buat DCA gitu. Naik lagi sedikit wes nanti mau menaik lagi gitu. DCA lagi. Iki sak kemenge. Buat DCA duit muntek. Lah buat apa? Jadi hold itu boleh asal dasarnya benar. Contoh kayak SRP kemarin sudah naik di atas beli ini terus yang turun di DCA ya ku ngawur jenenge. Di bawah dibeli, di atas dijual. Gitu ya. Maksudnya DCA seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman yang di sini ini umpamanya contoh, ini mau hold, ya ndak sekarang. Karena saya harus jelasin dulu. 1 tahun sebelum halving itu kamu akan mengalami yang namanya koreksi. Kenapa? Dasarnya apa om? Dasarnya di sini ilmunya. Ini malah nyambung ning BTC naik. Ya wis apa bos. Ya. Jadi dasarnya di sini. Dia 1 tahun itu terjadinya adalah setengah tahun naik, setengah tahun tumbang ya orang main-main. Kalau sampai Februari segini, kalau sampai Desember itu cuma segini. Nah, apakah kamu mau jangka panjang kalau sudah tahu gini? Apakah kamu mau beli kalau sudah gini, tahu gini? Ini yang pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Akhirnya, lu turunnya pira om? Sithik tok. Kalau di masa lalu turunnya itu dari 14.000 menuju Desember itu jadi 6.590. Cuman 55%. Siap ndak? Ini ndak ono sing nyeritani kuwe. Cuman kita dikasih umbul-umbul harapan 2025 itu akan halving, akan harga tertinggi, akan bulan gitu ya. Sponsor kayak sponsornya Dol Sabun itu, ya dah. Yang dibicarakan apa? Aman, zona aman ning kiri kabeh wong cah cilik wis ngomong kaya ngono. Tapi orang tidak suka menjelasin yang ini. Nah, saya ini menjadi penyeimbang. Karena bangsa ini wis akeh sing kesangkut. Jadi tujuanku buka room iki aja kesangkut meneh. Makanya tanggal 28 itu sebagai eksekutor, saya eksekusi langsung langsung wis dadakan. Biar apa? Kan wong syok to kaget. Ndak apa-apa.
berbeda itu tidak masalah. Tanggal 28 kemarin saya lepas market. Padahal BTC ku itu beli dari berapa? 15.850 loh. Tak lepas di tanggal 28 itu posisi tinggi-tinggi nih. Kontra ndak? Ono kontrane. Orang ngomong iki wong ra masuk akal. Orang ngomong buli semua, kowe ngomong bakal tumbang. Tapi tidak apa-apa. Gitu ya. Dan sekarang terbukti tidak proses untuk menuju tumbang. Gitu kan? Gitu. Jadi pertanyaannya, kalau ambil 20 maka kemarin, iya, jadi lebih baik saya terus terang, kalau seandainya terjadinya itu kan terjadi penurunan, kamu siap enggak? Kalau bohol panjang, itu aja. Kalau kamu siap ya enggak masalah. Tapi minimal saya sudah tidak menciderai edukasi. Minimal saya sudah bicara jujur menurut sudut pandang yang saya lihat, kalau di depan itu ada bahaya. Dan saya mau ingatin yang merasa bahwa ini akan terjadi altcoin season. Menurut saya akan sanggah dengan hal yang sangat simpel yang dari kemarin saya sering katakan itu. Tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sebetulnya itu terjadi. Masuk akal tidak kalau halving itu adalah tahun depan, masih terjadinya itu sekitar Februari itu harga di bawahnya. Sedangkan sekarang ini Agustus, kalau terjadi altcoin season itu minimal 4 bulan. Berarti kan sampai Desember posisinya neng pucuk. Umpamanya ini altcoin season nih ya, ada ini, kita pakai ada ini. Masuk akal enggak menurutmu? Kalau ada naik sampai ke atas dulu, setelah itu baru tumbang jungkal gitu. Kan enggak koyok dulu. Langsung tel tengah gitu ya. Nah, itu yang buat sanggahan buat teman-teman ketika melihat pada FOMO, pada itu, lah itu. Ingat-ingat itu, tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sebetulnya adalah halving itu terjadi, tidak mungkin. Nanti maknanya halving apa? Halving koretan dari pesta besar altcoin season yang sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu. Iki lucu. Itu nanti kan traveling itu. Orang kalau tak kasih perkataan ini, orang akan traveling, pecah itu yang semua ke FOMO pecah mindsetnya. Saya berharap itu sampai gitu. Ya. Habis halving, ya bulranya kan halving. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu lihat sliveran ke FOMO gitu ya, itu altcoin season ya itu sanggahnya itu. Ingat-ingat pesan saya itu dalam waktu seminggu ini sering kali saya wis kira iso wisan. Ya wis atom ya terakhir ya. Untuk atom ini sudah menyentuh di sini. Sebenarnya kalau sudah menyentuh di MA 99 gini ini sudah oke. Jadi kalau teman-teman ini kan dia itu beli di harga bawah, mbok kasih harga murah kemarin, ya kan? Mereka jual sudah sampai di sini 10.000. Ini sudah 50% mbok kasih margin. Sudah oke lah buat mereka. Jadi kalaupun terjadi penurunan itu biasa. Dan ini momentumnya akan seperti apa? Hampir rataan sama. Yang terbentuk itu adalah Captain Handle. Ini loh pola yang akan mereka mainkan tuh ini. Sampai kapan? Sampai halving. Hasilnya ini kurang sama mirip.
Ya. Ini pola yang akan dimainkan. Hampir rataan sama semua. Kalaupun ini nanti saya naik sedikit ya, naik paling ya tidak banyak. Maksimal ya di sini-sini lah. Boleh, tidak apa-apa. Mau naik dia naik lagi sedikit di sini tidak apa-apa. Sama aja. Tetap tumbang. Karena cuman tugasnya itu biar tidak kondisi dari Agustus sampai Desember dia tidak terkoreksi terlalu dalam. Kalau ini dari bawah ini tidak dinaiki dulu kira-kira jadi apa? Dari ampas gitu loh ya. Jadi makna kenaikan saat ini BTC itu sideways, altcoin itu cuma dinaikkan untuk mempertahankan asetnya secara harga biar tidak jadi ampas. Dia dinaikkan harganya di atas MA99 dan ditumbangkan kembali, terjadi koreksi untuk membentuk atau memberikan persiapan untuk pra-halvingnya itu terjadi. Itu yang saya lihat malah seperti itu. Jadi saat ini malah bagus, kenaikan saat ini bagus, kenaikan di Januari ke depan itu juga bagus. Itu untuk mengenteng ini loh, MA99 ini tidak semudah itu untuk bisa belokkan seperti ini tidak. Prosesnya panjang. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini cuma sharing-sharing, tetap Dior ya teman-teman. Oke. Besok Sabtu hati-hati. Sabtu malam kemungkinan sudah terjadi tumbang. Potensinya akan ke berapa? Bisa ke 28.500, bisa ke 26. Gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Buat Bang Calvin, untuk Bruce Bastian, Seneng Bapak, Elit Global, Komiko, Raden, Untung, Bro Handi, Edi Sunawan, Ferguso ya. Onyx Beauty, Bang Oka, Collection Satyen, Pikachu, Bro Dimas, Yuda, Bambang, Watugong, Huhu, Bro Gandhi, Hero, Budi ya, RM Not, Julius ya, Hardi, Random, Vika, oke, Bro Irfan. Terima kasih buat semuanya, semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.